Alhamdulillah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana wal hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma akrimna bil ikhlasi fin niyyati wal qawli wal amal. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan selalu kepada Allah karena pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita panjang umur, masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita kekuatan untuk selalu taat kepadanya, dan ini adalah sesuatu yang harus kita syukuri bersama. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah, kita harapkan syafaatnya di hari kiamat. Sebelum kita mulai, mari kita tata hati kita, mari kita niatkan dalam diri kita, dalam hati kita menghadiri majlis ini hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Dan juga mari kita membaca suratul Fatihah yang ditujukan kepada yang masih hidup, terutama salah satu dari ustadz kita terkena musibah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat segala penyakitnya dan Allah Subhanahu wa ta'ala segera menyembuhkannya. Dan bagi yang sudah meninggal, semoga Allah ta'ala ampuni dosa-dosanya dan Allah ta'ala meluaskan kuburannya. Ala hati niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan kajian kita tentang fikih. Yang bab ini kita sudah sampai pada tata cara seseorang untuk melakukan buang air besar ataupun buang air kecil. Jadi di sini disebutkan qala al-muallif wa yajtanibu istiqbalal qiblati wastidbaraha fis sahra. Dan supaya menjauhi menghadap kiblat. Kiblat itu berarti Ka'bah. Ka'bah sekarang ini. Wastidbaraha, dan membelakanginya fis sahra'i, di tanah lapang. Jadi ini termasuk kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan. Di antaranya adalah ketika kita membuang air besar ataupun air kecil, kencing, maka diwajibkan, diharuskan untuk kita tidak menghadap kiblat atau membelakanginya. Karena berdasarkan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi larangan ini karena memang dilarang oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali kalau di tempat tersebut itu sudah disediakan, kayak seperti kamar mandi, WC gitu kan. Maka ketika membelakangi ataupun menghadap Ka'bah itu tidak haram. Atau ketika seseorang tersebut itu ada di tanah lapang, tidak berupa bangunan, namun ada penghalang antara dia dengan Ka'bah yang seukuran minimal tingginya itu tidak kurang dari 2 hasta, 2/3 hasta, tidak kurang dari 2/3
hasta. Jadi 1 hasta itu kurang lebih 50 atau 48 kan, 50 lah ya, 50. Jadi tidak kurang daripada 2/3-nya, dan tidak jauh darinya itu 3 hasta. Jadi jarak antara dia dengan satir penghalang, karena dia ada di tanah lapang. Biasanya kalau kita di desa-desa itu kan maaf saja, biasanya ada sungai, nggak ada penghalangnya sama sekali. Maka itu kalau itu menghadap kiblat, ketika seseorang tersebut buang air besar atau buang air kecil atau membelakanginya, karena memang sungainya itu mengalir ke timur gitu kan, maka itu tidak diperbolehkan, haram hukumnya. Baru tidak haram kalau ada penghalang, kalau ada satir, ada penutup. Penutupnya itu paling tidak kurang harus tidak kurang dari 2/3 hasta, 2/3 hasta, dan tidak jauh darinya itu 3 hasta, tidak jauh darinya 3 hasta. Jadi ada pengecualian 2. Pertama, memang tempat tersebut adalah tempat yang memang disediakan untuk liqadha'il hajat. Jadi meskipun ada di ini ya, di bangunannya luas, tapi tidak disediakan untuk tidak disediakan untuk buang air besar. Jadi kan sebagian ada bentuk daripada, ada sebagian tempat itu sungai mengalir, kemudian di atasnya itu ada bangunan tapi luas, antara dia dengan penghalangnya itu jauh, maka itu tidak mencukupi, sehingga mencukupi supaya tidak haram ketika airnya tersebut mengalir ke timur ataupun ke barat, karena akibatnya itu akan membelakangi atau menghadap ke Ka'bah, sehingga dia itu tidak haram. Harus ada memang satir yang itu tadi tidak kurang dari 2/3 hasta dan tidak lebih jauh darinya 3 hasta. Gitu. Kemudian yang kedua, memang disediakan untuk liqadha'il hajat, disediakan untuk buang air besar atau kecil, seperti WC tersebut. Jadi kalau memang sudah ada WC bangunan, meskipun menghadap Ka'bah, menghadap ke barat kalau dari kita, atau membelakanginya, maka itu tidak haram. Kemudian yang berikutnya adalah wa yajtanibu al-baula wal ghaita fil ma'ir raqid. Kemudian supaya menjauhi, dan ini adabnya, artinya kesunahan bagi seseorang yang mau membuang air besar atau air kecil, tapi ada airnya itu diam, tidak mengalir. Ada di sawah, kemudian airnya tersebut itu di sawah itu ada air yang banyak, ada air yang sedikit, iya kan? Dan airnya itu tidak mengalir karena memang susah air gitu kan, susah air, nggak mengalir gitu. Kalau sebagian tempat itu kan memang sumber mata air, jadi mengalir. Sebagian tempat itu hanya hasil dari turun hujan, ya kan? Nanti dilihat di situ. Kalau airnya tersebut itu airnya banyak, kan? Airnya banyak, maka tidak makruh di situ. Tapi bukan untuk ini, bukan untuk tujuannya wudhu mandi gitu, enggak. Tapi ketika seseorang tersebut itu kencing ataupun berak, kalau pada air tapi airnya itu menggenang, tidak mengalir, bagaimana? Kalau airnya itu adalah air banyak, sekira dikatakan biasanya
luas lah, banyak begitu. Nah, kemudian dia itu kencing ataupun berak di situ, maka tidak makruh. Maka tidak, itu siang, itu pada siangnya. Kalau airnya sedikit dan dia buang air ataupun berak itu siang, maka itu hukumnya makruh. Jadi ini adab, tata cara. Kalau kita mau berak, kalau kita mau kencing dan menemukan ada air, maka supaya kita menjauhinya, supaya tidak kencing di situ, maksudnya jangan berak di situ, Lah, terpaksa berak di situ, bagaimana? Nanti kalau airnya tersebut banyak, menggenang banyak gitu kan, kayak di sawah gitu, maka orang berak ataupun kencing di situ itu kalau banyak siang hari itu tidak apa-apa, tidak makruh. Tapi kalau sedikit itu hukumnya makruh. Itu kalau siang hari. Tapi kalau malam katanya itu hukumnya makruh, baik banyak atau tidak, karena airnya itu air yang menggenang, tidak mengalir. Karena apa? Kata para ulama, karena li'annahu ma'wal jin, karena tempatnya jin katanya. Itu kalau malam katanya gitu. Jadi adabnya ketika kita mau berak nih, itu supaya menjauhi air. Cuma kalau memang dia mau berak pada air, dilihat nanti airnya, karena supaya nggak bau atau apa gitu kan, supaya campur gitu, dilihat airnya. Kalau siang hari dan airnya tersebut itu banyak, ya kan, maka itu tidak makruh. Tapi kalau sedikit siang hari itu hukumnya makruh. Kalau malam bagaimana? Kalau malam itu meskipun banyak atau sedikit, karena airnya tersebut adalah air yang tidak mengalir, maka hukumnya tetap makruh. Beda kalau airnya mengalir. Kenapa? Karena itu akan langsung menghilangkan bau dan lain sebagainya, gitu. Kemudian wa tahtas syajaratil muthmirah, juga disunnahkan ketika seseorang itu berak ataupun kencing, itu apa? Untuk menjauhi di bawah pohon yang berbuah ataupun enggak berbuah. Terutama ini yang berbuah, ketika musim buah atau enggak. Jadi ketika kita ini nih jalan-jalan, mau hajat, mau kencing, apalagi di musim panas. Apalagi di musim panas. Kalau musim panas itu biasanya kan orang pengen cari berteduh. Lah, mau cari berteduh, satu-satunya pohon itu, gitu kan. Tiba-tiba udah nyampe di situ, lalat semuanya banyak di situ. Banyak di situ lalatnya. Makanya apa? Makanya kata para ulama, adabnya itu jangan di situ. Jangan berak ataupun kencing di bawah pohon yang berbuah, meskipun ketika itu tidak berbuah. Pohonnya berbuah, jambu, kemudian jatuh di bawahnya ada ini, ya gimana nanti orang yang punya. Dan ini membicarakan pada tanaman-tanaman yang milik pribadi, membicarakan. Jadi supaya kita menjauhi, dan tidak haram, itu sunnah. Kalau seseorang tersebut ingin berak, ingin kencing, ada pohonnya sendiri, dan pohonnya tersebut itu berbuah, artinya pohon yang memang berbuah, meskipun pada waktu itu belum berbuah, maka supaya kita menjauhi berak ataupun kencing di bawah pohon tersebut, jadi supaya kita menjauhinya. Adabnya begitu dalam Islam. Apalagi kalau pohonnya tersebut milik orang.
nggak ada tempat rindang nih, panas. Tahu-tahu dia melihat pohon rindang tapi di depannya rumahnya orang, punya orang, panas. Kemudian dia itu ke situ. Nah, itu haram hukumnya. Jadi yang tidak haram itu kalau milik pribadi atau tidak ada yang memilikinya. Itu semuanya untuk umum. Jadi siapapun boleh untuk menggunakan. Maka supaya kita menjauhinya. Menjauhi berak ataupun kencing di bawah pohon yang berbuah, baik pada waktu itu berbuah ataupun tidak. Bisa difahami ya? Kemudian wa fil tariqi, dan jalan, ya. Jangan sampai kita berak ataupun kencing di tempat yang memang dilewati oleh orang. Kalau kita mungkin ya tidak terbayangkan kalau ada seorang berak ataupun kencing di jalanan. Tapi perlu ingat bahwasanya sebelum adanya Islam, orang nggak ada aturan. Orang-orang Barat tersebut meniru kebiasaan orang Islam. Kalau dulu ceritanya itu orang-orang Barat itu kalau mau berak ataupun kencing seenaknya. Ada ajaran Islam kemudian diterapkan. Salah satu ajaran Islam begini, bahwasanya tidak boleh seseorang ataupun supaya menjauhi adabnya ketika seseorang itu berak ataupun kencing itu di jalan. Di jalan itu tidak harus jalan raya, jalan setapak umpamanya yang sering dilalui oleh orang. Ya nanti gimana kalau umpamanya ada orang lewat kemudian kok ini bau yang tidak enak gitu kan. Makanya supaya dijauhi. Wadzilli. Dan di sini di tempat tersebut itu dibuat untuk berteduh di musim panas. Baik itu pohon atau tidak. Ada pinggir jalan itu ada pos ronda atau pos yang di situ itu belum diplaster, ada tanahnya. Ketika seseorang itu kepanasan, dia itu mampir di situ, tapi belum diplaster. Nggak boleh seseorang, maksudnya supaya menjauhi dia untuk tidak berak ataupun kencing di situ. Karena apa? Karena tempat orang kalau kepanasan itu bertiup di situ. Itu. Kemudian yang berikutnya kita disuruh menjauhi adalah wathukbi. Wathukbi itu supaya kita menjauhi berak ataupun kencing di suatu lubang. Jadi lubang yang ada di tanah. Kalau dulu kan masih kecil kan gitu. Kalau ini sengaja jangan dulu. Ayo kita cari ini tempat yang katanya pantas untuk kita kencing. Cari lubang. Kan gitu. Itu dalam Islam bukan aturan yang benar. Dalam Islam bukan aturan yang benar. Jadi itu hukumnya makruh. Kalau seseorang itu kencing ataupun berak di lubang. Biasanya kan habis dikasih air gitu kan ada hewan yang keluar itu. Gasir pengalaman. Ya gitu. Kemudian yang berikutnya adalah wala yatakallamu 'alal bauli wal ghaiti. Ini. Jadi janganlah seseorang, tapi sunnah ini, janganlah berbicara ketika dia dalam keadaan kencing ataupun berak. Lagi istilah orang Jawa ngeden, diajak ngomong gimana? Ataupun lagi kencing diajak ngomong, itu bukan adabnya. Jadi sunnahnya ketika dia tersebut itu berak
ataupun kencing itu tidak berbicara sama sekali. Kemudian wala yastaqbilu syamsa wal qamara wala yastadbiruhuma. Kemudian seseorang adabnya yaitu kesunahannya itu tidak menghadap ke matahari ataupun bulan atau membelakangi keduanya ketika berak ataupun kencing, supaya seseorang tersebut itu tidak menghadap ke bulan ataupun matahari, berarti ketika siang, bulan ketika malam, dan tidak membelakanginya. Jadi ini beberapa aturan-aturan dalam Islam, sampai yang namanya kesunahan-kesunahan itu di dalam kita membuang hajat itu ada aturan-aturannya. Ada aturan-aturannya. Tentunya kita seseorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti kita jelaskan dalam kitab Mukhtasar itu, sebagian apa yang disyariatkan dianjurkan oleh Islam, semuanya ada hikmahnya. Semuanya ada hikmahnya. Tapi tidak semua hikmahnya itu kita ketahui. Tidak semuanya hikmahnya ketahui. Sebagian hikmah kita ketahui, kayak seperti tadi, dilarang ataupun sunnahnya seseorang itu tidak kencing ataupun berak di lubang. Karena apa? Karena ada hewannya di situ kan. Kemudian juga hikmahnya tadi, ketika malam dimakruhkan untuk kencing ataupun berak itu di air yang menggenang, baik banyak ataupun kecil. Kenapa? Karena di situ tempatnya jin. Ada hikmahnya, tahu. Ada sebagian yang kita tidak tahu, tapi kalau orang yang taat kepada Allah, dia bersegera untuk melakukannya, baik tahu hikmahnya ataupun tidak. Jadi hal-hal ini supaya kita praktekkan bersama. Jadi ada yang hukumnya sunnah, ada hukumnya wajib. Wajibnya tadi, tidak boleh seseorang ketika berak ataupun kencing itu menghadap Ka'bah, kecuali bagi seseorang yang ada di WC, di tempat yang memang disediakan untuk qadha'il hajat, berak ataupun kencing, atau ada satir, maka itu tidak haram. Yang sunnah tadi sebagian yang kita jelaskan. Faslun, fasal, walladhi yanqudul wudu'a sittatu asya. Sekarang kita akan menjelaskan perkara-perkara yang membatalkan wudu. Jadi kalau bapak, ibu itu sudah wudu, perlu diketahui ada perkara yang membatalkan. Jadi kalau kita tidak tahu perkara yang membatalkan dari wudu, lah kita menganggap bahwasanya wudu kita sah. Ternyata ada perkara yang membatalkan, sehingga sholat, dan sholat itu kalau wudunya tidak sah berarti kan tidak sah. Berarti tidak sah. Harus diketahui. Di sini disebutkan walladzi yanqudul wudu'a sittatu asya. Perkara yang membatalkan wudu itu ada 6 perkara. Yang pertama, ma kharaja minas sabilain. Pertama adalah sesuatu yang keluar dari kedua jalan. Jalan depan atau belakang. Yang keluar itu biasa keluar atau tidak. Yang biasa keluar dari jalan depan apa kencing, dari jalan belakang itu adalah berak, ya kan? Yang tidak biasa keluar, seperti yang keluar itu batu. Seperti yang keluar itu adalah batu, keluar dari depan ataupun belakang. Maka itu bisa membatalkan wudu. Kecuali nanti mungkin di sini mungkin nggak ada, kalau kita kembali ke kitab Mukhtasar, kecuali mani. Maka mani tersebut itu tidak membatalkan wudu. Iya kan? Masih ingat nggak? Iya. Tidak membatalkan wudu. Tapi wajib mandi gitu. Nanti supaya kita tahu aja, nanti berkaitan dengan keterangan-keterangan setelahnya. Ada kesunahan-kesunahan
di dalam mandi itu salah satunya adalah berwudu. Nah, itu nanti dijelaskan seseorang ketika niat wudu itu, ketika dia itu mandi besar itu niatnya apa? Apakah dia itu niatnya adalah niat untuk menghilangkan hadas ketika wudu, atau niat sunnatal ghusl, niat untuk sunnahnya mandi. Itu nanti berkaitan dengan itu. Makanya saya jelaskan di sini bahwasanya sesuatu yang keluar dari kedua jalan, salah satu kedua jalan, baik jalan depan ataupun jalan belakang, baik yang biasa keluar ataupun tidak, maka itu membatalkan wudu kecuali mani. Kecuali mani. Maka ini diingat-ingat karena berkaitan dengan setelahnya nanti. Kemudian wan naumu ala ghairi hayatil mutamakkini. Kemudian yang berikutnya adalah tidur bagi orang yang tidak menetapkan pantatnya. Jadi yang kedua dari perkara yang membatalkan wudu itu adalah tidur. Tidur bagi seseorang yang tidak menetapkan pantatnya. Ibu-ibu lagi mendengarkan ceramah karena siangnya kerja capek, kemudian apa? Kemudian malamnya itu dengar ceramah, nggak sadar tidur. Sadar-sadarnya sudah terlentang. Sadar-sadarnya sudah ada di awalnya itu bersandar di dinding, kemudian tahu-tahu sadarnya itu udah ada di halaman. Bisa aja gitu. Bagaimana? Batal, Bu. Kalau umpamanya pengen mandi, kalau ingin sholat harus wudu. Bapak-bapak, sholat Jumat nih. Habis karena lingkungannya adalah lingkungan pabrik gitu kan, habis kerja. Kemudian kesempatan pas waktu Jumat itu dibuat untuk istirahat, sekaligus istirahat tidur gitu kan, tidur. Tahu-tahu sudah ada di rumah sakit. Ketiduran, dibangunkan karena capeknya, dikira orang nggak sadar pingsan, ternyata ketiduran gitu kan. Berarti kan udah melewati udah tidak bisa dikatakan menetapkan pantatnya gitu. Jadi kalau dia ingin sholat harus wudu. Beda kalau umpamanya ketika seseorang tersebut itu ya tidak terlalu capek, tapi ya dia itu bersandar. Tahu-tahu karena enaknya AC dan lain sebagainya ketiduran gitu. Tapi dia menetapkan pantatnya. Sekira kalau dia itu bangun kembali, dia dalam kondisi semula gitu. Dalam kondisi semula, seperti sedia kala sebelum dia itu tidur, maka itu tidak batal. Jadi tidak batal, tidak usah wudu. Seandainya pun wudu, ya nggak apa-apa, itu sunnah. Tapi seandainya sholat dengan wudunya tadi sebelum tidur, karena pantatnya itu tetap tidak beralih, tidak bergeser, maka itu tidak batal wudunya. Kemudian yang berikutnya adalah wazawalul aqli, hilangnya akal, bisukrin karena mabuk, au maradin atau sakit, sakitnya parah sampai hilang kesadaran, mabuk sampai hilangnya akal, akalnya sampai hilang, sampai nggak sadar. Biasanya orang kan begitu, kalau akalnya itu nggak waras begitu kan, apapun yang ia lontarkan itu kan nggak terkontrol, apa yang ia ucapkan dan lain sebagainya. Maka kalau keadaan seperti itu, ketika itu sebelumnya itu berwudu, kemudian mau sholat tiba-tiba nggak sadar karena apapun, karena sakit ataupun yang lain, maka batal wudunya. Ketika mau sholat harus wudu lagi gitu. Kemudian walam surrajulil mar'atil ajnabiyata min ghairi hailin,
Yang berikutnya adalah perkara yang menyebabkan batalnya wudu itu adalah menyentuh, dan yang disentuh itu adalah kulit, dan yang menyentuh itu rajul, laki-laki. Kalau laki rajul itu udah dewasa, udah diingini oleh lawan jenisnya. Al-mar'ata, ketika dikatakan al-mar'ata begitu, perempuan yang sudah berumur, sudah mencapai batasan, sudah diingini oleh lawan jenisnya. Jadi yang menyentuh itu orangnya besar, artinya batasannya sudah diingini oleh lawan jenisnya. Yang disentuh pun perempuan umpamanya itu juga sudah batasan diingini oleh lawan jenisnya. Kalau sama-sama besar begini, kemudian yang disentuh itu adalah kulit dan tidak ada hubungan mahram karena dia adalah orang lain, ajnabiyah. Siapa sih ajnabiyah itu? Ajnabiyah itu perempuan yang halal untuk dinikahi. Perempuan yang halal untuk dinikahi. Makanya kalau Imam Syafi'i mengatakan kalau suami menyentuh istrinya, kulitnya itu batal apa enggak? Batal. Kenapa? Karena dia ajnabiyah, orang lain, enggak terima. Kan dia istri. Ya kalau umpamanya bukan orang lain enggak halal untuk enggak boleh dinikah. Ya, makanya tetap batal kalau ada suami yang menyentuh kulitnya istri karena statusnya adalah orang lain. Jadi orang lain. Mingguiri hailin, tanpa penghalang. Jadi yang disentuh itu adalah kulit, yang menyentuh dan yang disentuh itu sama-sama besar. Sama-sama besar itu sudah mencapai batasan diingini oleh lawan jenisnya. Kemudian yang disentuh ataupun yang menyentuh itu adalah orang lain, yaitu ajnabiyah, bukan ada hubungan mahram dan tanpa penghalang. Maka kalau hal ini terjadi, maka batal wudunya. Jadi kalau umpamanya nih, ibu menyentuh anak kecil. Anak kecil itu anak tetangga, masih umur 3 tahun, masih umur 4 tahun, maka tidak batal menyentuh kulit, maksudnya menyentuh kulit. Begitu juga kalau bapak-bapak itu menyentuh perempuannya itu perempuan ajnabiyah, artinya anak tetangga menyentuh dan masih kecil, belum mencapai batas diingini oleh lawan jenisnya, umur 2-3 tahun, 4 tahun, maka itu tidak batal wudunya. Meskipun tanpa penghalang. Begitu juga tidak batal wudunya, tapi haram kalau seseorang itu menyentuh tapi yang disentuh itu gigi. Yang disentuh itu adalah gigi. Saya ingin menyentuh kamu, apa giginya gitu. Maka tidak batal. Kalau pas waktu itu wudu mau sholat, lah tadi kan saya nyentuh gigi kamu, nggak batal, tapi haram. Begitu juga yang disentuh itu adalah kuku, karena bukan kulit, ya kan? Itu juga tidak batal wudunya, tapi haram, karena yang disentuh itu adalah perempuan lain. Begitu juga yang tidak batal itu adalah rambut. Maka tidak batal wudunya, tapi itu haram. Atau menyentuhnya itu pakai penghalang. Kayak kesentuh tapi kesentuhnya pakaiannya. Ya enggak batal wudunya. Kemudian yang berikutnya adalah perkara yang batal wudunya itu adalah wamassu farjil adami bibatinil kaffi wa massu halqati duburi. Yang berikutnya adalah memegang kemaluan manusia, bukan hewan maksudnya. Termasuk perkara yang membatalkan wudu itu adalah memegang. Kalau memegang itu adalah bibatinil kaffi, dengan telapak tangan.
Wa massu halqati duburi, dan memegang bulatan kemaluan bagian belakang, maka itu bisa membatalkan wudu. Jadi termasuk perkara yang membatalkan wudu itu adalah memegang kemaluan manusia, anak kecil, meskipun itu anak kecil, anaknya sendiri. Kalau lagi bersihin kotoran pada anaknya, kemudian disentuh atau kesentuh, kemaluannya itu batal. Kalau yang dibuat sentuh itu adalah telapak tangan. Telapak tangan kita tahu, masih ingat kan? Jadi kalau kita tempelkan antara satu dengan yang lain, kemudian agak direnggangkan, kemudian ditekan sedikit, sesuatu yang tidak tampak itu adalah telapak tangan, bagian dalam. Jadi seandainya itu tersentuh, menyentuh dari kemaluan manusia, baik itu anak kecil tanpa penghalang, maka itu batal. Beda kalau umpamanya yang menyentuh, memegang itu bukan itu, kayak seperti umpamanya bagian luar anaknya sendiri, maka itu tidak batal. Supaya nggak ragu ini, biasanya kalau orang kan ini ragu, anaknya sendiri tapi kesentuhnya itu bagian luar, ini batal apa enggak ya? Tanya mana-mana, padahal udah ngaji. Maka tidak batal, tidak batal. Begitu juga kalau kesentuh bagian ujung ataupun samping, ya kan? Karena tadi telapak tangan bagian dalam itu adalah sesuatu bagian yang tertutup ketika ditempelkan antara satu dengan yang lain, itu ukurannya. Kemudian juga batal adalah memegang bulatan kemaluan. Jadi bulatan kemaluan itu bagaimana cara untuk mengetahuinya? Jadi sesuatu yang menempel ketika dia itu berdiri, yang bulatan itu kayak seperti cincin, maka itu membatalkan. Artinya kalau dia itu memegangnya pantat, memegangnya itu bulu yang ada di kemaluan, maka batal apa enggak? Yang batal itu kemaluannya. Yang batal itu adalah memegang kemaluannya. Tapi kemaluan mahramnya, maksudnya anaknya sendiri dan lain sebagainya. Juga yang tidak batal itu ini, maaf saja, telurnya itu bagi laki-laki juga enggak batal. Ini harus disampaikan. Kadang orang itu ragu gitu, tanya-tanya kemana-mana, membuat dia bimbang, was-was dan lain sebagainya, maka itu tidak batal. Jadi yang batal itu kalau memegang kemaluan laki-laki, perempuan, kemudian bagian belakang, itu yang membatalkan. Jadi kalau pantat, kemudian telurnya tersebut, kemudian rambut, itu tidak membatalkan. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai di sini kita pelajaran kita. Diteruskan apa sampai di sini? Sampai di sini ya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, mungkin ada pertanyaan. Barangkali yang menanyakan mengenai tadi yang terakhir ya, sedikit perlu detail. Mungkin ada yang kurang paham, silakan. Ibu, ada yang mau tanya? Enggak ini? Bu, hukum ibu. Hukum ibu ada berapa? Ada 6 ya? Semua yang mau tahu. Ada tanya? Antara itu saja. Kemaluannya dipersoalkan, itu kan betul.
bagian yang membatalkan wudhu itu yang tersentuh ketika tersentuh membatalkan wudhu. Itu kalau perempuan itu kalau bagian depan itu madkhul dzakar. Jadi tempat masuknya ini. Itu. Kemudian ada Kalau perempuan. Seingat saya gitu. Nah, ayamnya. Saya sering melihat ayam itu. Tadi menyentuh dengan telapak tangan bagian dalam tubuh atau telapak kemaluan depan atau kemaluan belakang manusia. Ada yang tanya gimana kalau ayam gitu? Apalagi zaman korban nih, kambing, udah punya wudhu, mau nyembelih gitu kan? Ya, langsung potong saya mundur kan. Cek kan dubulnya dipegang loh ya, colok. Tapi udah jelas semua ya kalau ini. Jadi kalau bagian belakang itu rada sedikit susah saja. Jadi ditekan di sini Caranya kan kerutan bulatannya seorang laki-laki kecuali menyentuh menyentuhnya seorang laki-laki pada kulit Sering anu ya, perempuan ajnabiyan tanpa penghalang. Kenapa? Ini kan di sini salah satu yang pada wudhu adalah menyentuhnya seorang laki-laki pada kulit seorang perempuan. Nah ini kan yang nyentuh laki-laki nih. Nah kalau yang nyentuh perempuan itu yang kita berlaku bolak-balik. Iya sama. Iya. Jadi kalau perempuan yang nyentuh enggak gitu. Syarat 3 ada syaratnya. Sama-sama dewasa, tidak ada penghalang, kemudian Yang disentuh, bukan mahram. yang disentuh kulit juga. Nah kalau seorang laki-laki menyentuh kemaluan seorang laki-laki sama-sama laki-laki. Dia bantah boleh. Kalau bagian dalam itu Pak, selain ini terus begini saja. Kalau Ibu Jari gini, mengkirakan. Yang menyentuh ya, ini tadi mungkin ada beberapa yang perlu ada penegasan ya. Tadi disebutkan batalnya wudhu menyentuh sesuatu anggota badan yang membatalkan wudhu. Ya. Tadi yang dikatakan itu dengan telapak tangan bagian dalam, telapak tangan bagian dalam, paham ya? Jadi apabila telapak tangan kita tempelkan antara 1 dan 2-nya, kemudian yang tidak terlihat itu adalah namanya telapak tangan bagian dalam. Kalau menyentuh kalau menyentuh kemaluan depan atau belakang dengan itu maka batal. Ya, ini tidak terkait dengan ajnabiyah. Musuh-musuh tidak ada ajnabiyah, bukan saja punya sendiri juga. Iya. Lain itu penting. Yang kedua adalah ya, sekalipun tidak membatalkan wudhu, apabila menyentuh ajnabiyah yang tadi dalam menulis yang telah keduanya laki-laki maupun perempuan telah sama-sama besar, sama-sama sudah diinginkan atau sudah lawan jenisnya, sekalipun ya, tidak batal wudhunya dan itu tetap haram. Seperti yang tadi contoh dulu kita, rambut, kuku dan gigi. Jadi sekalipun juga batal wudhunya, ya, sekalipun juga batal wudhunya, tapi juga nggak batal haramnya. Itu haramnya Ya, jadi nggak batal haram, itu tetap haram ya.
haramnya itu karena Ajnabiyah. ajnabiyah walaupun itu istri. Iya kan ajnabiyah itu istri kita. Kecuali itu beda. Oh kecuali. Oh iya. Itu udah dibeli deh ya. Sudah ada apa namanya pengguguran. Ajnabiyah yang halal dihalalkan. Juga nggak boleh. Jadi mungkin minggu kajian berikutnya siapa sih ajnabiyah? Siapa sih tadi itu? Ajnabiyah itu orang yang boleh siapa saja gitu. Siapa saja boleh dinikahi. Dokter gigi mas, dokter gigi. Sama. Dokter giginya perempuan, menyentuh gigi kita laki-laki atau sebaliknya. Termasuk rambut juga apa tuh? Rambut dokter gigi laki-laki, menyentuh gigi perempuan, ajnabiyah. Menyentuh rambutnya. Saya pakai tarik dokter kita. Ada di gigi. Rambut, kaku. Tanpa halangan ya. Tulang. Ada tulang yang kelihatan. Oh gitu. Enggak masuk itu. Iya masuk rambut. Seperti rambut. Jadi kalau kita punya adik ipar atau kakak ipar, ya, sekalipun itu adalah bagian saudara, itu peradaban kita ya, tapi itu bukan mahram atau masih ruang lingkup ajnabiyah. Adik ipar laki-laki kalau dia perempuan atau kakak ipar laki-laki langsung dengan masuk. Itu tadi kalau masuk itu kan harus dengan telapak tangan. Kalau langsung tidak harus. Masih mahram. Kalau tadi kalau saya nangkap ya, mamanya ini lagi tiduran walaupun saat mana kan nangkap artinya batal ya. Batal. Walaupun saat Nangkap juga batal. kan kalau sholat mamanya Oh tapi itu gimana? lagi sholat nih. Kalau sholat di mana? Khotbah nih. Tidur apa ngantuk? Ya itu kan ngantuk. Kalau ngantuk kan enggak membatalkan. Yang Masih dengar ya, kalau ngantuk masih dengar suara gitu. kalau ngantuk itu dengar suara. Ngantuk kan berarti masih dengar. Masih tidak dengar apa-apa. Biasanya kalau orang tersebut itu tidur, sadarnya itu kalau sudah nyampe ini. Kalau masih dalam keadaan ini belum, gitu biasanya. Itu berarti ngantuk itu. Kalau ngantuk berarti ya. Kan kita kadang merem tapi dengerin. Iya. Nah, itu enggak ini ya. Enggak batal. Tapi nggak paham. Iya, tapi nggak apa. Sering lah, Kalau udah tidur itu mau denger. kecengkan. Nanti bahasan masalah mahram itu ada di sini nanti. Makanya saya enggak jelasin. Ya, sekali lagi yang menanya, ya, kalau tidak ada yang nanya, nanti ditutup. Pokoknya kalau yang ipar-ipar, adik ipar, bude ipar, kakak ipar, pokoknya semua yang ipar-ipar kalau di antara kita ya, itu adalah ajnabiyah. Sepupu. Ya, Sepupu yang lebih ini lagi sepupu kita dia ya. Pokoknya ipar-ipar ya, itu yang ada ipar-ipar. Sepupu-sepupu, ya, sepupu-sepupu itu semua apa ajnabiyahnya kalau boleh dinikahi atau kalau bersentuhan itu apa di samping haram bersentuhan kulit ya. Kalau bersentuhannya itu bersentuhan kulit ya haramnya ya. Bersentuhan kulitnya, bersentuhan apa seluruh tubuhnya. Kalau bersentuhannya. Tapi kalau yang melakukan wudu tidak seluruh tubuhnya. Keharamannya seluruhnya menyentuh rambut, menyentuh gigi, menyentuh kuku haram. Tetapi dalam wudu itu enggak. Batal. rambut, Rambut, kuku, gigi, tulang. Tidak. Laga-laga yang normal. Perlu pembahasan mahram, insya Allah apa pertemuan berikutnya insya Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahum. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma asfi mardana minal muslimin. Allahumma asfi mardana minal muslimin. Allahumma asfi mardana minal muslimin. Allahumma tawaffana ala kamil iman. Allahumma tawaffana ala kamil iman. Allahumma arzuqna ru'yatan nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadhil lailah ala suratil aslih ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mau tanya perihal yang lain. Iya. Kalau ada kejadian misalkan seorang ibu mengandung sudah sampai 9 bulan, ketika mau melahirkan belum keluar, ternyata bayi meninggal dalam kandungan. Yang begitu dikeluarkan dan berbentuk bayi utuh karena dia sudah meninggal. Setelah itu kalau kejadian begitu masih perlu diakekkan atau tidak? Enggak, saya enggak. Karena disunahkan itu ketika lahir yauma sabi'ihi, ketika 7 hari kelahiran dan itu normal. Berarti kalau juga misalkan bayi lahir terus 5 hari belum sampai 7 hari meninggal, itu juga enggak dikatakan ya? Setahu saya enggak. Iya. Cuma itu khilaf sih ulama. Ada yang mengatakan boleh untuk ini mengakikahkan orang yang sudah meninggal, ada yang tidak. Tapi yang muktamad itu enggak disunahkan untuk mengakikahkan yang sudah meninggal. Dan kesunahan itu berlaku bagi anak, dan itu dikerjakan oleh orang tua ketika anak tersebut itu umur 7 hari dari kelahiran. Dan sebagian ulama mengatakan tetap sunnah, tapi selama belum balik gitu. Artinya dilimpahkan kepada orang tua, tapi kalau sudah balik itu nanti diserahkan kepada si anak. Jadi tuntutan kesunahan itu tidak dilimpahkan kepada orang tua kalau sudah balik. Tapi seandainya mau mengakikahkan ya boleh saja, tapi dengan seizin si anak tersebut. Atau si anak itu mengakikahkan dirinya sendiri bisa. Tapi yang sunnah dan itu sepakat para ulama itu ketika 7 kelahiran. Si orang tua sunnah. Terkait dengan itu yang ketika anak meninggal itu sebelum balik mensyafaati orang tuanya dengan cara sudah dikatakan ini misalnya nggak batal. Iya, di kitab-kitab begitu. Imam Ahmad kalau nggak salah yang ngomong itu begitu. Jadi kalau seseorang tersebut itu diakikahi sebelum balik meninggal ya, ya itu katanya bisa mensyafaati kedua orang tua.
hanya bisa mensyafati kedua orang tua gitu kan. Lupa sih Pak perinciannya gimana itu di kitab itu gitu. Nah itu kalau yang tadi kasus kayak bayi itu masih perlu ditahlil kah? Udah Aslinya kan tahlil itu kan tidak harus ya, cuma menghadiahkan itu kan aslinya supaya tahu aja bahwasanya tahlil dan lain sebagainya itu bukan untuk menyelamatkan. Pertama begitu, karena untuk membantu supaya mendapatkan pahala dari apa yang kita baca gitu kan. Itu supaya menjadi amal yang bisa membantunya. Kemudian yang kedua, anak yang belum balik itu kan mesti selamat. Apalagi masih bayi. Anak yang belum balik kemudian meninggal itu ahli surga. Enggak butuh namanya ini gitu. Enggak butuh namanya itu. Pertolongan apa dan lain sebagainya. Tapi selain dari itu, itu makna daripada misalkan mengadakan tahlil kecuali itu kan untuk menghibur ahli waris misalkan. Salah satunya gitu. Biasanya kan orang ditinggal mendengarkan itu kan terus sepian untuk kadang di sisi lain ada yang keberatan maksa-maksa itu sudah kan memang itu istilahnya kan sebuah tradisi lah. Ini jauh dari konteks kan. Ada orang mengatakan la ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. Kemudian al-mawjudu fi kulli zaman di situ dia maknanya al-mawjudu dengan sebab sudah kemasukan al, maka dimana dengan wujud yang tidak butuh, wujud yang tidak butuh fi kulli zaman, dalam setiap zaman. Secara ilmu nahwi itu kalimat seperti itu seperti apa? Gimana al-mawjudu? Al-mawjudu fi kulli zaman itu tertib dalam nahwinya itu kan al-mawjudu kan jadi mubtada ya. Al-mawjudu enggak sifat. La ilaha illallah al-mawjudu kan sifat. Sifat terus fi kulli zamannya itu kan jadi khabar juga kan. Al-mawjudu Dzaraf. Iya, dzaraf. Kemudian diterjemahkan seperti itu. Dan apa namanya wujud yang tidak butuh kepada setiap zaman itu. Diterjemahkan seperti itu. Enggak bisa. Ya maksudnya kan secara mereka itu menggunakan kaidah apa gitu. Iya, enggak bisa. Kenapa? Karena dari mana kata-kata dari al itu bukan untuk memberikan faedah yang lain, maksudnya lepas dari konteks apa namanya kata-katanya, teksnya. Al itu bukan, al itu kan cuma untuk ta'rif atau nakira, mungkin isim atau ziyadah dan lain sebagainya, bukan memberikan makna, karena itu tidak mempunyai apa namanya faedah situ. Secara sesuatu yang ada itu terbagi menjadi dua kan itu. Kalau itu ya jelas. Ada wujud yang butuh kepada selainnya, ada wujud yang tidak butuh ke selainnya. Ya oke itu kan itu. Kemudian dengan pengertian ini dimasukkan ke situ. Enggak masuk kan? Enggak masuk. Dengan alasan karena sudah masukkan al. Al enggak ada ininya. Mereka itu berargumen menyalahkan saya seolah-olah saya ilmu nahwu sampai khatam enggak kan gitu. Enggak bisa. Dari mana? Orang kalau memberikan ini itu paling tidak itu harus ada ini. Perangkat yang lain. Bila apa namanya? La hajata gitu. Umpamanya kamu memberikan contoh seperti itu, memberikan makna bahwasanya dengan al itu mempunyai arti tidak butuh. Kapan itu dari mana? Dari mana? Kaidah bahasa Arabnya dari mana coba? Kaidah bahasa Arabnya dari mana? Tanya gitu. Yang masyhur di kalangan kita kan sudah ini kan Allahu mawjudun bila makan bila jam, kan itu ada kalimat bila perangkat itunya kan secara umum juga jelas. Sudah ini kalimat seperti itu dimana dengan seperti ini enggak bisa. Ada seolah-olah menyimpan hajat la hajat atau bila enggak bisa. Jadi kita kalau dalam kaidah bahasa Arab kita itu
harus mengartikan bahasa teks sesuai teksnya Ya. secara zahirnya, kecuali ada perkara yang membuat dia ini. Pertama ya karena ada nas dari Al-Qur'an ataupun hadis. Yang kedua itu adalah apa ya? Dari ini sisi bahasa. Ya, Dari artinya bahasa dari- kayak seperti syair-syair umpamanya orang-orang ini. Ada yang mengharuskan takwil. Nah, kalau itu kan termasuk kan kalimat berat, tidak diharuskan takwil kan? Enggak Perlu takwil. Kalau begitu rancu nanti seseorang. Nah, iya nanti kan saya bilang kalau seandainya alasannya begitu nanti ada orang yang mengatakan al mawjudu fi kulli makan, al mawjudu fi kulli jihad. Seperti itu nanti kan. Iya, nanti diartikan begitu seenaknya. Dengan maksud seperti itu. Nah, kalau seperti itu Jadi intinya orang mau mentakwil itu harus ada referensi, ada dari bahasa. Kalau karena membahas bahasa itu paling tidak Al-Qur'an, hadis dan syair. masalahnya kan kalimat ini kalau dilihat dari sejarah kan dari kepemimpinan Abu Bakar. Kurun waktunya kan kurang dari 50 tahun. Sejarahnya kan itu lewat mimpi. Saya bilang kalau sesuatu perkara yang datangnya dari mimpi itu tidak bisa dijadikan patokan. apa dalil untuk akidah, untuk masalah fikih saja tidak bisa. Iya bisa. Itu hanya bisa untuk fadhil ahad. Itu pun jika tidak menyalahi. Enggak, kalau mimpi enggak bisa. Fadhailul amal enggak bisa. Enggak bisa. La hujjata. Tidak bisa diberikan hujjah. Kecuali itu ya. Hadis dhaif, kecuali hadis dhaif. Tapi bukan mimpi juga. Bukan dari mimpi. Mimpi enggak bisa Jadi hujjah. Nah, berarti kan nggak bisa. lebih lemah lagi. bukan termasuk daripada maroji masadirul ahkam, bukan termasuk dari perkara-perkara yang dibuat untuk rujukan hukum, itu mimpi. Jadi yang bisa kan Al-Qur'an, hadis, ijma dan qiyas kan. Itu doang cuma. Oh, bukan mimpi. Bukan. Hadis itu nanti ya ada itu perinciannya itu. Ada yang sok, ada yang Masadirul ahkam cuma 4 kalau kita kan. Jadi Al-Qur'an, hadis, ijma dan qiyas. Di mana dari sini ada mimpi juga kan istilahnya kan di sini memutlakan semua mimpi ketemu kecuali mimpi akan jadi bilang. Itu kan kalau mimpinya kan jadi wahyu. termasuk hadis kan ya kan. Berarti kan selain nabi ini mimpinya nggak bisa dijadikan. Nggak bisa, meskipun wali nggak bisa. Bisa dibikin. Ada orang mimpi, saya mimpi Nabi SAW menyuruh kamu untuk menikahkan anaknya ke saya, dan wajib katanya. Itu nggak bisa. La ilaha itu Nggak bisa, meskipun itu katanya Nabi yang ini. walaupun mimpinya Ketemu Nabi, mimpinya ketemu Nabi. Nabi ngomong. Kita tidak bisa mengingkari karena itu benar kan mengingkari. Iya. Tapi isinya itu nggak bisa diikuti. Karena bukan. kecuali jika muafik dengan nas yang ada kan. Jadi intinya mimpi itu nggak bisa jadikan landasan hukum. Landasan hukum cuma 4. Itu Al-Qur'an, hadis, ijma, qiyas. Nggak ada mimpi. Ahlu sunnah itu ya. Jadi sekarang itu makanya kan penting sekali kita belajar ilmu-ilmu alat seperti itu. Karena orang berusaha untuk ngakalin kita itu dengan berbagai cara gitu. Iya, mimpi itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Nggak bisa dipertanggungjawabkan. Siapa yang siapa saksinya coba? Pribadi itu kan. Apalagi mau dijadikan hukum gitu, nggak bisa. Kalau itu kan sejarahnya sih dari Abu Bakar mimpi ketemu kanjeng Nabi di situ, di mana kanjeng Nabi itu dengan para sahabat terus menyodorkan tulisan seperti itu, kemudian disuruh diamalkan kepada yang lain kan. Iya, itu keluarnya kalimat itu dari situ. Nah, termasuk di itu sudah mempertahankan itu. Kalau yang dalam mimpi itu untuk orang yang mimpi sendiri saja tidak bisa dikalikan, orang lain boleh. Kenapa? Kayak tadi kan ceritanya Abu Bakar Sayyidina Bilal itu mimpi menurut Rasulullah. Mereka itu Kemudian disodorkan satu kalimat yang sudah diamalkan.
Yang sudah bermimpi diberitahukan suatu kalimat yang sudah diamalkan itu dari orang terbukti kan begitu. Tapi kalau untuk saya tidak berbuat sendiri atau bagi orang yang mimpi sendiri itu boleh dipakai. Enggak boleh. Meskipun diri sendiri. Berarti benar pelanggarannya adalah nggak bisa dijadikan Hukum. Walaupun diri sendiri enggak. Iya, enggak boleh. Mimpi bukan ini. Apalagi disampaikan ke orang lain. Apalagi disampaikan ke orang lain. Dikasih amalan, Hah? dikasih amalan. Sama aja, nggak bisa. Ya kayak seperti tadi Nabi SAW itu datang ke mimpi seseorang, kemudian dia mengatakan bahwasanya kamu harus menikahkan ini istri anak kamu ke si fulan. Nggak wajib untuk ini karena bukan hukum. Bukan berlandasan hukum. Seandainya terpaksa menikahkan pun bukan berlandasan itu lah. Bukan berlandasan itu. Harusnya kalau menikahkan itu dengan berlandasan hukum kena haram ya berarti ya. Iya, kena haram dosa. Kalau tetap menikahkan berlandasan mimpi tadi. Dengan menuruti mimpinya tadi, berarti kan terkena haram. Jadi kalau dia nggak tidak mengikuti arahan Nabi berarti haram kalau dijadikan landasan hukum mimpinya itu. Tapi kalau dia melaksanakan dengan tidak berlandasan itu, ya boleh-boleh saja terserah. Kalau berlandaskan itu dia berlandaskan kan muslim sama muslimah dengan muslim itu aja. Berlandaskan itu juga dia melakukan haram. Kalau melakukannya, ya terserah. Maksudnya enggak. Jadi gini. Misalkan tadi kan saya mimpi bertemu dengan Nabi mengatakan bahwa saya harus menikahkan anak perempuan saya. Terus saya melakukan itu, haram nggak? Karena berlandaskan itu. Iya, saya berlandaskan mimpi Nabi. Gara-gara Nabi berita gitu, saya mengawinkan anak saya gitu loh ke si fulan. Itu haram atau enggak? Melakukannya? Iya. Iya, karena bukan landasan hukum. Harusnya nggak haram juga kan ya? Maksudnya boleh-boleh aja. Secara hukum dasarnya boleh menikahkan boleh. Cuma berlandaskan itu boleh. Enggak boleh. Kalau berlandaskan itu nggak boleh. Enggak boleh. Mewajibkan kamu berlandaskan. Nah, itu jadinya itu yang enggak boleh itu nanti. Jadi bisa mewajibkan sesuatu yang tidak wajib jadinya. Tapi maksudnya begini ya, misalkan bukan berlandaskan hukum tapi mengambil kebaikan. Artinya kok saya berfirasat dengan mimpi ini saya mendapatkan kebaikan dan keluarga saya kalau saya menikahkan anak ini dengan ini. Tapi bukan berlandaskan hukum karena saya bermimpi Rasulullah saya wajib nih. Saya nggak begitu. Tapi saya mencoba bertabaruk atau mengambil hikmah atau mengambil kebaikan. Kalau saya mengikuti mimpi tersebut, maksudnya terus saya menikahkan kayaknya intinya jangan menjadikan itu hal wajib ataupun sunnah ataupun haram. Jangan itu ke arah hukum. Tapi kita kalau bertabaruk ataupun yang penting tidak menyalahi kaidah yang ada, hukum-hukum yang ada. Tidak menyalahi itu. Iya. Soalnya sering terjadi gini, jangankan itu kepada Nabi ya. Kadang-kadang kita sering dengar ada seseorang dalam mimpi ditemui dengan kakeknya atau dengan gurunya atau apa, terus dibilang gurunya berpesan kamu nanti misalnya ya, terus dia begitu saja kok aku nanti ketemu guruku misalnya, aku disuruh misalnya bisa disuruh katakanlah misalnya selamatan misalnya selamatan. Nah kemudian ini benar apa enggak ya? Tapi kalau misalnya kita meyakini tapi ini siapa tahu benar ini buat suatu kebaikan, kita melaksanakannya apa-apa ya. Yang penting jangan itu dijadikan diikutkan kepada hukum. Artinya kita melakukan itu bukan karena hukum wajib ataupun sunnah ataupun hukum mubah dan yang lain secara syariat. Itu aja yang penting, jangan berlandaskan ke arah situ. Berarti intinya
Jangan menjadikan suatu syariat hukum atau dari mimpi itu. Ya. Mimpi wali siapapun lah. Mimpi tidak bisa dijadikan landasan hukum secara satu. Iya, saya pernah dengar barangkali. Entah ini makalah atau ini saya makanya ya, tapi redaksinya saya kurang hafal. Yang intinya adalah bahwasannya seluruh dunia dan si isinya ini dilaknat oleh Allah kecuali ta'lim. Dunia dan si isinya ini dilaknat oleh Allah kita serta kecuali ta'lim. Maksudnya ta'lim itu hijab. Bukan, maksudnya itu Kalau orang yang belajar dan yang mengajar, Mu'allim dan muta'allim kali. ada tiga hal itu dunia semua terdiri kecuali yang tiga, orang yang belajar, orang yang mengajar, orang yang dan sesuatu yang menjadi pertolongan buat keduanya itu. Waman walahu Apa sih itu dalam kitab Pak. hadisnya pemapalah ulama? Pernah dengar nggak? Mungkin Kalau semuanya dilaknat, maksudnya yang dilaknat itu siapa orang-orangnya? maksudnya adalah kalau nggak salah lagi menceritakan keutamaannya ta'lim. Jadi seluruh kegiatan atau apapun ini itu gimana sih? Pernah Hasil yang pernah posting itu deh di grup deh, bahwa seluruh dunia isinya ini dunia terlaknat itu terlanjut kecuali kecuali ta'lim. taklim. Maksudnya orang yang belajar dan yang mengajarkan ilmu Agama. Aku Kalau bahasa Arabnya mengajar berarti mu'allim, alim. bukan taklim. Kalau taklim mengajar, mengajar. Pekerjaan mengajar itu taklim. Ya pernah. Yang saya pernah baca itu kecuali Itu. tadi yang belajar Kitabnya Imam tentang ilmu Ghazali. agama dan yang mengajarkan Marakul Ubudiyah apa ya? Marakul Ubudiyah. Itu. Dan dia mungkin Bukan. Marakul Ubudiyah. Ini apa? Bidayah Nihaya. Iya. Saya nggak ingat. Padahal ini udah bolak-balik. Kayaknya ada di situ. berarti gue makalah. Iya, Marakul. Maksudnya sedang Secara ini saya lupa, tapi saya pernah baca itu. Entah itu makalah atau hadis itu saya lupa. mungkin itu kayak sejenis itu yang dikatakan ya, apa ya, misalnya Saya juga pernah posting itu sejenis. Nggak tahu. Nggak pernah. Nggak. Nggak pernah dia. Hah? Ya nggak pernah. Saya pernah Coba dianu aja dicari. Nanti saya tanyakan. tanpa ilmu maka itu sia-sia itu juga, itu kan bukan hadis. Itu ini Alfiyah itu Alfiyah Subat. Enggak, maksudnya artinya itu kalimatnya sejenis seperti itu, bukan hadis kan. Alfiyah Subat itu Alfiyah Subat. Wa kullu man ya'malu bi ghairi ilmin a'maluhu Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Itu kan bukan hadis. Bukan. Nah, iya, berarti mungkin makalah tadi sejenis seperti itu tadi yang dikatakan seluruh dunia terlaknat kecuali yang orang yang belajar dan yang mengajar, bahasanya atau orang yang menuntut ilmu dan yang mengajarkan ilmu agama. Ada tiga itu kalau ada tiga. Ya, maksudnya lagi Terus apa-apa yang menjadi penolong, apa-apa ada itu menjadi penolong untuk kita. ya berarti belajar bukan hadis atau bukan itu semacam kayak Ya nggak tahu lagi nggak tahu sih. Pak Tasrif gimana kesehatannya? Alhamdulillah. Nah, kalau jantungnya saya turun cuma satu aja saya ini. Yang lainnya gimana rutin ya itu apa tadi? Mengenai darah aja. Kalau yang lain udah ada nggak rutin. Kayak mamanya tensi apa? Hipertensi itu orang terus hipertensi. Kemudian
kolesterol, rendah. Kemudian obat nyerinya, kalau nyerinya itu banyak normal. Cuma sekarang GERD ya. Apa? Lambung. Berarti itu apa? Lambung. Ada lambung. Nyeri lambung. Kalau argumen yang lalu itu gini Ustaz, ketika mengartikan al-mawjud fi sama itu yang dimaksud adalah dari Nabi zaman Nabi Adam sampai Nabi kita itu ya Allah Ta'ala ada. Oh gitu. Sekarang begini, sebelum adanya Nabi Adam, sebelumnya ada alam semua, Allah Ta'ala ada enggak? Sebelum adanya zaman itu ada enggak? Kan pasti ada kan. Harusnya tidak usah diambil dengan itu. Kalimat itu sudah rancu kan. Itu ini lagi berakhir lagi dengan argumen seperti itu. Kemarin argumen seperti itu nggak kuat. Ini nggak dapat pakai argumen lain seperti ini. Ada di lagi. Jadi yang dipermasalahkan itu benar. Yang dipermasalahkan itu la ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. Menganggap Allah Ta'ala wujud di setiap zaman kan seperti itu. Kalimatnya Kata-kata seperti itu harus dijauhi. harus dijauh. Karena seakan-akan memberikan pahaman Allah Subhanahu wa Ta'ala berlalu baginya zaman. Jadi Allah Ta'ala ada ketika ada zaman gitu loh. Seakan-akan begitu. Seolah-olah Allah terkait dengan zaman. Padahal kan mustahil kan ya. Iya. Nah, Allah Ta'ala waktu ada. awal argumen itu yang dimaksud al-mawjud di Indonesia itu dari zaman Nabi Adam sampai sekarang ya Allah Ta'ala ada. Oke, kalau itu argumen Anda, ini saya punya argumen lagi gini kan. Mingkem lagi kan, ini keluar lagi nih argumen seperti itu yang mengartikan al-wujud itu kan gara-gara kepasukan hal diartikan al-wujud yang tidak butuh. Berarti tidak butuh kepada zaman. Kalau tidak butuh kepada zaman harus pakai ilah, bukan pakai dorong. La hajata ila zaman atau itu udah bagus itu kalimat. Misalkan al-wujud itu la hajata ila zaman, ila makan, ila huriha, bagus itu. Tapi kalau kalimat seperti ini kan kaidah dari mana?